Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih, puji syukur bahwa Engkau mengkader umat-Mu untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Seperti yang dilakukan Yesus kepada ke-12 rasulnya. Atau Elia kepada Elisa. Bantu kami untuk menjadi kader-kader Kristus yang mumpuni, yang tangguh, yang kuat. Untuk menjadi pewarta kabar gembira kepada segala bangsa. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, seorang pemimpin yang baik adalah yang dapat menciptakan kader-kader yang tangguh. Yang hebat, yang luar biasa. Seorang pemimpin yang baik tidak membuat dirinya menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Tetapi pemimpin di mana membangkitkan semangat, menumbuhkan, menguatkan, menjadikan orang-orang yang mengikuti dia menjadi seperti dia atau bahkan lebih daripada dia. Dan itulah seorang pemimpin yang hebat. Maka hari ini kita bisa melihat bagaimana Elia memanggil Elisa untuk menjadi pengikutnya. Dan Elisa lebih besar dalam hal mujizat-mujizat yang dibuatnya. Kalau Elia hanya 7 mujizat, kalau Elisa menjadi 14 mujizat 2 kali. Meskipun kita harus tahu bahwa Elia lebih besar, lebih dikagumi, lebih tampak, ya, terkenal, ya. Tetapi Elisa juga mempunyai kemampuan yang lebih daripada Elia. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika Elia memanggil Elisa, dia melemparkan jubahnya, dan Elisa tahu bahwa itu adalah panggilan kenabian. Menarik sekali apa yang dilakukan oleh Elisa, yaitu dia minta izin bahkan kepada Elia untuk pamitan dulu kepada orang tuanya dan pesta. Dan Elisa sedang bekerja ketika dipanggil. Ya, kita bisa melihat sebagai seorang petani yang saya kira pekerja keras Elisa itu. Ya. Dia kemudian membajak tanah itu, kemudian lari mengikuti Elia, dan kemudian dia mengadakan pesta kecil dengan membakar bajaknya itu sebagai bakaran. Itu menunjukkan bahwa dia melepaskan segala sesuatu. Dia mau mengikuti Elia sebagai nabi, secara total. Jadi menarik bagaimana Elia memanggil Elisa. Dia memberikan dirinya sendiri, melepaskan segala yang mengikat dirinya, pekerjaannya, atau bahkan mata pencariannya sekalipun. Jadi saudaraku terkasih, itulah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita ketika kita mendidik orang dalam formasi. Maka di situ kita bisa melihat bahwa anak didik kita harus lebih hebat daripada kita semua. Ya, itulah panggilan seorang pendidik yang ulung, yang hebat, yang mantap. Ya. Nah, syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat adalah ketika dia berani mengatakan, memiliki ketegasan. Ya. Seperti hari ini Yesus mengatakan, kalau mengatakan ya atau ya, tidak atau tidak, yang lain adalah dari si jahat. Itu juga suatu bentuk ciri seorang pemimpin yang tegas, ya, yang kuat, yang tangguh, ya, tidak bermain-main dengan kejujuran, tidak bermain-main dengan ketidakpastian, tetapi dia memiliki kepastian, keyakinan yang teguh. Seperti Elia ketika harus berhadapan dengan para nabi-nabi palsu. Saudara, mari kita bentuk diri kita sendiri dengan totalitas mengikuti Yesus, mencari Yesus sungguh-sungguh, menemukan Yesus, supaya kita sungguh-sungguh dapat menunjukkan ketegasan hidup kita dalam menjalankan panggilan diri kita. Semoga kita
yakin dan memiliki keyakinan yang teguh akan panggilan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua untuk menjadi pemimpin yang tangguh, sehingga kita juga dapat menjadikan orang lain sebagai pemimpin. Atas nama Kristus dan kuasanya, Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.